Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa sangat berjasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab ketika Nabi Mi'raj, Nabi Musa lah yang menyampaikan supaya Nabi Muhammad usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang tadinya diwajibkan 5 waktu menjadi 5 waktu saja. Bagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Ini secara panjang lebar dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Namun tentu saya tidak akan menyampaikan ayat-ayatnya dan cukup mengambil intisarinya saja. Yaitu ketika Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir menyampaikan bahwa engkau tidak akan sabar untuk bersama-sama dengan saya. Nabi Musa tetap ingin mendapatkan ilmu-ilmu dari Nabi Khidir, sehingga Nabi Khidir memberikan pesan, yang terpenting jangan sampai ada pertanyaan apapun sebelum saya menguraikan apa yang kita alami. Yang pertama, mereka berdua, Nabi Musa, Nabi Khidir, sebenarnya juga ditemani oleh beberapa pengikut atau pengiring Nabi Musa. Ini naik perahu. Kemudian di tengah lautan, Nabi Khidir merusak perahu itu pada bagian bawahnya. Nabi Musa protes, apa-apaan ini? Kok perahu dirusak, apa supaya kita karam, supaya tenggelam? Nabi Khidir hanya menjawab, bukankah aku telah menyampaikan engkau tak sabar bersamaku? Akhirnya Nabi Musa pun minta maaf karena lupa. Sampai kejadian kedua, mereka mendarat bertemu dengan anak kecil. Nabi Khidir memegang si anak dan membunuhnya. Nabi Musa protes. Tapi lagi-lagi Nabi Khidir hanya mengingatkan bahwa engkau tidak akan sabar bersamaku. Nabi Musa pun mohon diberi kesempatan sekali lagi. Mereka melanjutkan perjalanan sampai merasakan lapar dan haus. Tapi penduduk Entokiyah yang didatangi tak ada yang mengasih makanan dan minuman. Sampai mereka menemukan tembok rumah yang hendak roboh, doyong secara Jawa. Dengan tongkat Nabi Khidir menegakkan tembok tersebut. Kemudian mereka pun pergi. Nabi Musa menyampaikan setengah protes, kalau saja tadi diadakan perjanjian, tentunya mereka mau memberikan suguhan atau makanan. Maka Nabi Khidir pun menjawab, tibalah saatnya kita berpisah. Namun sebelum berpisah, saya akan jelaskan 3 hal yang engkau tidak sabar karenanya. Yang pertama, kapal yang kita naiki adalah milik orang miskin. Kalau tidak dirusak, kapal itu akan dirampas oleh raja atau bajak laut. Dengan dirusak, maka selamatlah seisi kapal.
Yang kedua tentang anak laki-laki yang aku bunuh. Kedua orang tuanya mukmin taat dan sangat sayang kepada anak mereka. Dikhawatirkan jika si anak sampai besar akan membawa mereka kepada kekufuran. Adapun tembok yang aku tegakkan adalah milik dua anak yatim. Di bawahnya tertanam harta emas perak yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keduanya oleh orang tua mereka. Setelah kedua anak tersebut dewasa, diharapkan bisa mengambil dan memanfaatkan harta tersebut. Aku lakukan itu semuanya atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehendakku. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa di samping ilmu syariat yang diberikan kepada para nabi dan rasul, juga ada ilmu hakikat. Dan ketika kita melaksanakan syariat apapun, kita supaya bertawakal kepada Allah, karena kita tidak tahu hakikat apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan semua kaum muslim muslimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.